Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Eva Rianti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tugas UTS pada bab kedua, yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Di bagian ini kita akan membahas tentang konsep perangkat lunak. Bab ini akan membahas konsep-konsep dasar yang terkait dengan perangkat lunak. Perangkat lunak adalah komponen inti dalam sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dan memanfaatkan keunggulan teknologi. Pemahaman tentang konsep perangkat lunak sangat penting dalam pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sistem yang efektif dan efisien. Perangkat lunak merupakan kumpulan instruksi atau program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Ini mencakup aplikasi desktop, aplikasi seluler, sistem operasi, perangkat lunak, perangkat keras tertanam, dan banyak lagi. Perangkat lunak memiliki peran penting dalam dunia teknologi dan masyarakat modern, memfasilitasi berbagai kegiatan, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi komputer, program, dan data yang memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Perangkat lunak tidak terlihat secara fisik, melainkan merupakan komponen abstrak yang berjalan di atas perangkat keras komputer. Definisi umum dari perangkat lunak adalah sebagai serangkaian program komputer, data, dan instruksi yang mengontrol operasi perangkat keras komputer dan memberikan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Perangkat lunak mencakup sistem operasi, aplikasi, utilitas, perangkat lunak pengembang, dan lainnya. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sistem operasi atau operating system merupakan perangkat lunak dasar yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer seperti memori, prosesor, perangkat input atau output, dan memberikan layanan dasar kepada aplikasi lainnya. Contoh sistem operasi termasuk Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Yang kedua ada aplikasi, merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Aplikasi dapat mencakup berbagai jenis seperti aplikasi produktivitas, seperti pengolahan kata dan spreadsheet, aplikasi multimedia seperti pemutar musik dan pemutar video, aplikasi permainan atau game, aplikasi web, dan banyak lagi. Perangkat lunak dapat dikembangkan melalui proses pengkodean dan pemrograman oleh para pengembang perangkat lunak. Mereka menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan alat pengembangan untuk membuat perangkat lunak yang fungsional, efisien, dan mudah digunakan. Jenis-jenis perangkat lunak. Klasifikasi perangkat lunak dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak tengah atau middleware. Penjelasan tentang masing-masing jenis perangkat lunak akan diberikan bersama dengan contoh-contohnya. Di sini ada gambar jenis perangkat lunak. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan operasi perangkat keras serta menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak lainnya. Beberapa contoh perangkat lunak sistem termasuk sistem operasi, merupakan perangkat lunak inti yang mengelola sumber daya komputer seperti memori, pemrosesan, pengaturan jaringan, dan interaksi dengan perangkat keras. Contohnya sistem operasi termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Yang kedua ada driver perangkat keras. Perangkat lunak ini digunakan untuk menghubungkan peras dengan sistem operasi. Driver perangkat keras memungkinkan sistem operasi mengenali dan berinteraksi dengan perangkat keras seperti printer, kartu grafis, atau mouse. Yang ketiga ada utilitas sistem, merupakan perangkat lunak yang membantu mengelola dan memelihara sistem operasi seperti utilitas antivirus, utilitas pemulihan data, atau alat konfigurasi jaringan. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna atau organisasi. Jenis perangkat lunak meliputi pengolahan kata,
atau word process. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti Microsoft Word atau Google Docs. Yang kedua ada spreadsheet. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengorganisir, dan menganalisis data dalam bentuk tabel dan rumus matematika seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Yang ketiga ada pengelolaan proyek, digunakan untuk merencanakan, melacak, dan mengelola proyek, termasuk pengaturan jadwal, tugas, sumber daya, dan kolaborasi tim. Contohnya adalah Microsoft Project atau Trello. Yang keempat ada sistem manajemen basis data atau Database Management System (DBMS). Merupakan perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. Contohnya, DBMS meliputi MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Yang kelima ada program grafis atau graphic design software. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit gambar, grafik, atau desain visual seperti Adobe Photoshop atau Corel Draw. Perangkat lunak tengah yang juga dikenal sebagai middleware berperan sebagai perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras. Middleware menyediakan lingkungan yang terpusat untuk berbagai aplikasi berkomunikasi, berintegrasi, dan beroperasi secara efisien. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak tengah yang umum digunakan. Yang pertama ada Enterprise Server Bus atau ESB, adalah platform middleware yang memfasilitasi integrasi aplikasi dan layanan dalam lingkungan enterprise. ESB menyediakan kerangka kerja untuk menghubungkan, mengarahkan, dan mengelola aliran data antara berbagai sistem dan komponen aplikasi yang berbeda. Yang kedua ada Message Queues middleware. Middleware antrian pesan digunakan untuk mengirim dan menerima pesan antara komponen aplikasi yang terpisah secara asinkron. Ini membantu dalam pemrosesan peran yang dapat diandalkan dan berorientasi waktu. Yang ketiga ada sistem manajemen basis data atau Database Management System. DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan, pengelolaan, dan pengaksesan basis data. Middleware basis data membantu dalam menghubungkan aplikasi dengan basis data yang berbeda dan menyediakan antarmuka standar untuk berinteraksi dengan basis data. Yang keempat ada sistem manajemen konten atau Content Management System. CMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengatur konten digital seperti situs web, blog, atau portal. Middleware CMS menyediakan fitur seperti manajemen otorisasi, manajemen aliran kerja, dan pengaturan tampilan konten yang mempermudah pengelolaan konten. Yang kelima ada sistem manajemen layanan atau Service Management System. Middleware manajemen layanan membantu dalam manajemen pengaturan layanan IT dalam organisasi. Ini termasuk manajemen katalog layanan, manajemen permintaan, manajemen pemantauan, dan manajemen perubahan. Yang keenam ada sistem manajemen transisi. Middleware manajemen transisi digunakan untuk mengelola transaksi dalam lingkungan yang terdistribusi dan transaksional. Ini menyediakan mekanisme untuk memastikan konsistensi, dan integritas data dalam transaksi yang melibatkan beberapa sistem. Yang ketujuh ada sistem manajemen jaringan. Middleware manajemen jaringan digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Ini meliputi pemantauan jaringan manajemen, perangkat jaringan, manajemen lalu lintas, dan manajemen keamanan jaringan. Yang kedelapan ada middleware berbasis layanan. Middleware berbasis layanan digunakan untuk membangun dan mengelola arsitektur berorientasi layanan, Service Oriented Architecture (SOA). Ini memfasilitasi integrasi aplikasi yang longgar melalui layanan yang berinteraksi satu sama lain menggunakan protokol standar seperti SOAP, Simple Object Access Protocol atau RAS, Representational State Transfer. Perangkat lunak tengah ini memainkan peran kunci dalam memfasilitasi integrasi sistem dan komunikasi antara aplikasi yang berbeda. Proses pengembangan perangkat lunak.
Di sini kita akan menjelajahi tahap-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak. Ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahapan akan dijelaskan secara rinci dan penting dalam mencapai perangkat lunak yang berkualitas tinggi akan ditekan. Di sini ada gambar pengembangan perangkat lunak. Tahap pengembangan perangkat lunak dapat bervariasi tergantung pada metodologi pengembangan yang digunakan, seperti waterfall, agile, atau DevOps. Berikut adalah tahapan umum yang sering terjadi dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, ada perencanaan. Yang ketiga, ada desain. Yang keempat, ada implementasi. Yang kelima, ada pengujian dan verifikasi. Yang keenam, ada penyampaian dan implementasi. Yang ketujuh, ada pemeliharaan. Tahap-tahapan ini dapat dilakukan secara berurutan atau linear dalam model waterfall atau secara interaktif dalam metodologi agile dengan siklus pengembangan yang berulang. Setiap tahapan dapat melibatkan aktivitas tambahan dan alat bantu yang sesuai perencanaan. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Bagian ini akan membahas berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan, seperti waterfall, agile, scrum, dan spiral. Setiap metodologi akan dijelaskan secara singkat, termasuk kelebihan dan kelemahannya, serta situasi di mana metodologi tersebut lebih cocok digunakan. Berikut adalah beberapa metodologi pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan. Yang pertama, ada metodologi waterfall. Pendekatan pengembangan perangkat lunak linear dengan tahapan yang dilakukan secara berurutan. Tahapan utama meliputi analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan penyampaian. Setiap tahapan harus selesai sebelum memasuki tahapan berikutnya. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan jelas serta dengan tim yang terstruktur dan hierarkis. Yang kedua, ada metodologi agile, pendekatan pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan berfokus pada kerja tim yang kolaboratif dan responsif terhadap perubahan, mengutamakan pengiriman perangkat lunak dalam interaksi singkat yang dikenal sebagai sprint, komunikasi yang intensif antara pengelola tim dan pemangku kepentingan. Beberapa kerangka kerja agile yang populer termasuk Scrum, Kanban, dan Extreme Programming atau XP. Metodologi Scrum, salah satu kerangka kerja agile yang paling umum digunakan, memecah pekerjaan menjadi iterasi waktu yang terbatas disebut sprint, biasanya dalam rentan waktu 1-4 minggu. Anggota tim bekerja secara kolaboratif dalam tim kecil yang terorganisir dalam peran seperti Scrum Master, Product Owner, dan tim pengembang. Dilakukan pertemuan reguler seperti daily stand-up, sprint planning, sprint review, dan sprint retrospective. Metodologi spiral, pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menghubungkan elemen dari model waterfall dengan siklus interaktif. Proses pengembangan berputar di sekitar tahapan identifikasi risiko, analisis dan perencanaan, pembuatan prototipe dan evaluasi, berfokus pada pengelolaan risiko dan adaptasi berdasarkan umpan balik dari setiap siklus. Metodologi pengembangan perangkat lunak yang dipilih tergantung pada kebutuhan proyek, kompleksitasnya, lingkungan kerja tim, dan tingkat ketidakpastian yang ada. Adopsi metodologi yang tepat dapat membantu tim pengembangan dalam mengelola proyek dengan lebih efektif dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Manajemen konfigurasi perangkat lunak sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Bagian ini akan membahas konsep manajemen konfigurasi, termasuk kontrol versi, manajemen perubahan, dan pengelolaan dependensi antar komponen perangkat lunak. Manajemen konfigurasi perangkat lunak adalah praktik untuk mengelola perubahan dan pengendalian versi dalam pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan pengaturan, pelacakan, dan pengelolaan semua elemen konfigurasi perangkat lunak, termasuk kode sumber, dokumen, data, dan komponen terkait lainnya. Konsep manajemen konfigurasi meliputi kontrol versi, manajemen perubahan, dan pengelolaan dependensi antar komponen perangkat lunak. Yang pertama ada kontrol versi, yang kedua ada manajemen perubahan, yang ketiga ada pengelolaan dependensi antar komponen perangkat lunak.
Dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks, manajemen konfigurasi menjadi penting untuk memastikan konsistensi, pengendalian, dan koordinasi antar tim pengembang. Praktik ini membantu dalam melacak perubahan, mengurangi risiko konflik dan kegagalan, serta memungkinkan pengembang untuk bekerja secara kolaboratif dalam menghasilkan perangkat lunak yang stabil dan berkualitas. Lisensi perangkat lunak. Pada bagian terakhir ini, kita akan mempelajari tentang lisensi perangkat lunak. Kita akan memahami jenis-jenis lisensi perangkat lunak yang ada, seperti lisensi sumber terbuka atau open source, dan lisensi properti atau proprietary. Implikasi hukum dan etika penggunaan perangkat lunak juga akan dibahas. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak yang umum digunakan yang dapat dibagi menjadi dua kategori umum, lisensi sumber terbuka dan lisensi properti. Lisensi sumber terbuka atau open source. Yang pertama itu ada lisensi MIT, yang kedua ada lisensi GNU atau General Public Lisensi, yang ketiga ada lisensi Apache, yang ketiga ada lisensi Creative Commons. Lisensi properti meliputi lisensi perangkat lunak komersial, lisensi perangkat lunak tertutup, lisensi perangkat lunak freeware, dan lisensi perangkat lunak shareware. Setiap lisensi memiliki peraturan dan ketentuan yang berbeda dan penting bagi pengguna perangkat lunak untuk memahami lisensi yang digunakan dalam rangka mematuhi aturan dan hak cipta berlaku. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya karena kita akan melanjutkan ke pembahasan bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.